Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jubratul Yasmin dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Jubratul Yasmin, Juliana Firda Hermawati, dan Listia Ayuning Putri. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok saya akan memaparkan hasil result kami pada bab 7 mengenai pembelajaran yang efektif. Sebelumnya, pembelajaran itu apa sih? Pembelajaran pada dasarnya adalah proses penambahan informasi dan kemampuan baru. Sebagai seorang guru, melakukan pembelajaran yang efektif merupakan suatu keharusan. Karena itu, seorang guru mesti memikirkan, apa sih cara untuk melakukan pembelajaran yang efektif agar seorang murid dapat memahami pelajaran yang ia berikan dengan baik. Salah satu model pembelajaran yang efektif yaitu direct instruction. Nah, direct instruction itu apa sih sebenarnya? Nah, apa sih sebenarnya direct instruction? Direct instruction atau dalam bahasa Indonesianya bisa diartikan pembelajaran langsung adalah pendekatan pembelajaran yang dimana guru sebagai seseorang yang memberikan pelajaran sesuai susunan dan langkah-langkah yang sederhana secara berurutan. Atau direct instruction juga bisa diberi arti pembelajaran modeling di mana guru berperan sebagai model dan pembimbing siswa agar siswa dapat menguasai pengetahuan terutama yang berhubungan dengan keterampilan dan konsep. Nah, keterampilan dan konsep ini ada pada mata pelajaran tertentu seperti matematika, sains, komputer, bahasa asing, suka grammar atau kata. Nah, pembelajaran secara langsung ini sangat penting untuk mengarahkan pelajaran, untuk mengarahkan bagaimana proses pembelajaran pada tiap kelas dan pada tiap mata pelajaran tertentu. Nah, dalam pembelajaran langsung ini memiliki beberapa fase, yaitu yang pertama, menerangkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menunjukkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, membimbing pelatihan. Yang keempat, mengecek pemahaman dan memberi umpan balik. Dan yang kelima, memberi praktik terdistribusi. Yang pertama, menerangkan tujuan pembelajaran. Maksudnya apa sih? Seorang guru pada model pembelajaran ini sebelum memulai pelajaran mesti memberikan kepada siswa untuk apa sih pembelajaran ini dilakukan. Kita melakukan pembelajaran ini agar murid ini bisa dapat apa. Jadi dengan memberikan pengetahuan tentang murid mengenai tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan, proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efisien. Nah, pada fase yang kedua yaitu menunjukkan pengetahuan dan keterampilan. Maksudnya, seorang guru pada fase kedua ini memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai pelajaran yang akan ia bahas pada saat itu. Contohnya, misalnya seorang guru akan membahas mengenai materi cara perkalian, seorang guru mesti memberitahu apa sih pengalian itu apa, dan memberikan keterampilan, maksudnya memberikan contoh bagaimana cara mengerjakan perkalian itu, agar siswa dapat memahami cara untuk mengerjakannya. Kemudian, setelah seorang guru memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai pelajaran yang ia bahas, seorang guru mesti memberikan pelatihan dan membimbing pelatihan tersebut, yaitu dengan memberi tugas mengenai hal yang ia bahas sebelumnya. Seorang guru juga bisa dengan mengecek bagaimana apakah siswa ini paham, dan jika siswa ini belum paham, seorang guru bisa membimbingnya agar siswa bisa lebih memahami pelajaran yang ia bahas. Dan yang keempat, mengecek pemahaman dan memberi umpan balik, yaitu dengan memeriksa hasil pelatihan yang ia berikan sebelumnya dan memberikan nilai dari hasil pelatihan tersebut. Karena
Seorang murid memerlukan umpan balik agar ia memiliki semangat untuk mengerjakan atau untuk mempelajari materi yang akan ia bahas selanjutnya. Nah, jika pada fase keempat ini guru merasa murid kurang memahami nih materi yang ia bahas, seorang guru mungkin bisa memperlambat proses pembelajaran agar siswa dapat mempelajari, agar siswa dapat lebih memahami mengenai materi tersebut. Nah, atau mungkin seorang guru juga bisa memberikan pertanyaan untuk memancing pengetahuan atau pemahaman sejauh mana sih siswa ini memahami materi tersebut. Dan yang terakhir, memberi praktik terdistribusi atau mungkin dalam bahasa simpelnya memberi PR, pekerjaan rumah. Karena dengan memberi PR, kita juga seorang guru bisa melihat sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh murid ini. Dan jika dirasa pemahaman murid mengenai materi tersebut sudah menunjukkan bahwa murid ini udah paham banget nih sama materi ini, seorang guru bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Dan untuk membahas materi selanjutnya, mungkin juga bisa sedikit mengungkit mengenai materi sebelumnya agar siswa tidak begitu lupa bagaimana cara pengalian pada materi sebelumnya. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu bagaimana sih pengajaran yang efektif untuk mentransfer pelajaran. Seorang guru yang pertama, seorang guru mesti mengetahui nih konsep belajar dan mengajar. Gimana cara belajar dan mengajar agar siswa tersebut dapat menerima pelajaran yang guru tersebut berikan. Yang bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, memberikan definisi. Memberikan definisi ini maksudnya apa sih? Seorang guru itu mesti memberi tahu para siswa mengenai pengertian materi yang akan ia bahas. Contohnya, seorang guru akan membahas materi mengenai mamalia. Nah, jadi guru ini akan memberikan pengertian. Mamalia ini apa sih? Mamalia ini adalah makhluk hidup yang berkembang biak melalui cara melahirkan. Yang membuat para siswa bisa memahami, oh, mamalia itu ternyata seperti ini, dan contohnya mamalia itu yang begini, begini, begini. Yang kemudian guru juga bisa memberikan contoh. Maksudnya memberikan contoh agar para siswa ini bisa lebih meningkatkan pemahaman mereka mengenai hal-hal apa aja sih yang termasuk mamalia itu. Contohnya, mamalia itu seperti ayam, bukan ayam, maksudnya seperti anjing, kucing, manusia. Nah, yang bukan mamalia itu seperti apa? Ikan, burung, dan reptil, dan banyak lagi. Yang ketiga, seorang guru bisa memberikan pembelajaran bagi kehidupan nyata. Maksudnya gimana? Seorang guru mesti memberikan cara pembelajaran ini agar bisa berguna bagi kehidupan aslinya. Maksudnya gimana sih ya? Seorang guru memberikan pengetahuan mengenai matematika. Nah, seorang guru juga mesti memberitahu para siswa bagaimana sih cara penerapan ilmu matematika ini dalam kehidupan aslinya, seperti cara memberikan angsul kepada para pembeli, cara membayar kepada para penjual. Nah, yang keempat, mengajarkan pemahaman awal. Kenapa? Karena pemahaman awal ini sangat penting. Sejauh manapun materi yang disampaikan oleh guru, jika seorang siswa tidak memahami materi awal yang dijelaskan, maka materi yang selanjutnya pun akan sia-sia. Nah, yang terakhir, belajar sesuai konteks. Seorang guru mesti memberikan pengajaran sesuai konteks, sesuai pelajaran ini akan digunakan untuk apa sih selanjutnya gitu. Misalnya, seorang guru memberikan materi mengenai belajar sesuai konteks. Bagaimana sih seorang guru ini mesti
Dan yang terakhir, belajar sesuai konteks. Bagaimana? Maksudnya, tujuan pembelajaran ini dilakukan bertujuan untuk apa? Agar proses pembelajaran ini sesuai dengan tujuan yang diberikan. Contohnya, pembelajaran ini dilakukan agar siswa dapat memahami cara menghitung perkalian. Nah, proses pembelajaran pun harus sesuai tujuan yang diberikan. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kemudian pembahasan yang terakhir yaitu bagaimana diskusi digunakan pada model pembelajaran ini. Nah, diskusi ini sangat cocok untuk pembahasan atau materi yang kontroversial. Maksudnya, materi yang memiliki pertanyaan yang juga menghasilkan jawaban, menghasilkan banyak jawaban yang benar. Nah, diskusi dalam kelas ini sangat penting agar siswa dapat membuka pemikirannya mengenai materi yang dibahas sebelumnya. Contoh diskusi kelas ini terdiri dari dua bentuk, yaitu satu kelas melaksanakan diskusi, dan yang kedua, kelompok kecil antar siswa yang melaksanakan diskusi. Satu kelas melaksanakan diskusi ini, seorang guru sebagai moderator yang akan mengatur jalannya diskusi dan memberikan arahan mengenai diskusi yang akan dijalankan. Kemudian, kelompok kecil antar siswa, maksudnya para siswa membentuk kelompok untuk membahas topik-topik tertentu. Nah, kelompok kecil antar siswa ini mungkin bisa menghasilkan pengetahuan yang bisa membuka pemikiran para siswa mengenai materi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.